Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelas manajemen G yang beranggotakan Leli Setiawati, Dia Fitriani, Hari Salam, Irfan Nursaka, Yayang Sutrisna, dan saya sendiri yaitu Liawati. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai proposal Spotvik Cafe dan proposal investasi tentang layanan PT Flipchat Lentera Inspirasi Pertiwi. untuk memenuhi tugas manajemen pemasaran dan kewirausahaan, dan dosen pengajarnya yaitu Bapak Anton Tirta Kumara SEMM. Proposal penawaran Spotvik Cafe. Yang ke-1, gambaran umum Spotvik Cafe. Spotvik Cafe didirikan pada 9 September 2017 bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional atau Haornas yang beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda, Dago, nomor 85 Bandung, Jawa Barat. Kafe kami menawarkan berbagai menu makanan dan minuman sehat serta fasilitas olahraga bagi pengunjung. Fasilitas Spotvik Cafe yaitu host food area, konsep yang berbeda, bonus dan diskon, dan live musik. Analisis pasar dan pemasaran. Strategi pemasaran yang pertama, membuat pamflet, banner, dan brosur produk serta fasilitas Spotvik Cafe untuk disebarkan. Yang kedua, memasang iklan di media online dan sosial media. Yang ketiga, membuat katalog yang berisikan berbagai produk dan menu yang disediakan. Yang keempat, menjaga cita rasa hidangan dan menjamin pelayanan terbaik. Target atau segmen pasar yang dituju, Spotvik Cafe membidik kalangan olahragawan, atlet, dan mahasiswa untuk menuangkan hobinya dalam berolahraga dengan harga terjangkau dan mengedepankan kualitas produk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai SWOT analisis. Di dalam SWOT analisis terdapat 4 hal seperti strength, weakness, opportunities, dan threat. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Di dalam strength juga ada beberapa hal seperti harga yang terjangkau. Harga yang dipatok untuk makan dan minuman di Spotvik Cafe cukup beragam. Namun karena Spotvik Cafe menyediakan tempat biliar, maka harga pun akan menyesuaikan dengan sistem sewa tempat bermain. Kemudian ada juga kualitas yang baik dan terjamin. Di Spotvik Cafe juga memiliki ciri khas yang membedakan dengan kafe-kafe yang lainnya. Fasilitas yang memadai. Kenyamanan akan diraih jika penyediaan fasilitas yang lengkap, maka hal itulah yang kami prioritaskan. Kemudian tempat yang bersih dan nyaman, sehingga pelanggan tidak was-was dalam menikmati makanan maupun minuman di kafe kami, dan pelanggan akan merasa betah berlama-lama. Di kafe kami juga pelayanannya juga memuaskan. Kepuasan pelanggan merupakan prioritas kami. Kami menjunjung tinggi service with love dan menomorsatukan pelanggan. Hal ini kami jamin karena proses perekrutan karyawan sangatlah kami perhatikan. Dan yang terakhir yaitu lokasi yang strategis. Kami telah memilih tempat usaha kami di pusat kota Bandung, yang mana lokasi ini merupakan tempat yang ramai dengan aktivitas masyarakat. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Keberadaan bahan baku yang baik dan berkualitas sangat minim. Kami harus selalu menyeleksi apa yang akan kami gunakan untuk kualitas produk kami. Karena kafe ini dikhususkan untuk kalangan para atlet, selain menyediakan fasilitas olahraga yang baik, kami juga menyediakan makanan yang benar-benar sehat untuk mereka. Ketiga, opportunities atau peluang. Terdapat banyak masyarakat, khususnya anak muda, yang begitu menggemari permainan ini atau permainan biliar, sehingga menjadikan permainan tersebut sebagai sebuah hobi. Selain untuk tempat makan dan minum, konsep Spotvik Cafe dapat digunakan untuk bermain dan berkumpul dengan para atlet. Yang keempat yaitu threat atau ancaman. Akan ada banyak kafe yang akan didirikan dengan harga, menu makanan dan minuman yang bersaing. Selain faktor dari minuman itu sendiri, faktor cuaca dan musim juga menjadi problema yang sulit. Berikut adalah ancaman-ancaman lainnya, seperti muncul produk yang baru yang lebih unggul, kenaikan harga karena terbatas, adanya
kompetisi yang lebih dikenal oleh masyarakat. Kemudian lanjut ke marketing mix 4P, yaitu ada produk, place, promotion, dan price. Nah, di dalam produk, kafe kami menawarkan berbagai menu makanan dan minuman. Tidak hanya itu, kami juga menyediakan fasilitas tempat sport untuk pengunjung. Kafe kami ditunjuk untuk para olahragawan yang senantiasa menjaga kesehatan tubuhnya, sehingga menu minuman dan makanan yang tersedia di dalam menu kafe kami pun hanya minuman dan makanan yang sehat, sehingga kafe kami cocok sekali untuk para atlet. Yang kedua, place atau tempat. Lokasi kafe kami sangat strategis karena berada di tepat pinggir jalan raya sehingga akan memudahkan sekali ditemukan oleh para pengunjung. Kafe kami memiliki konsep yang sangat berbeda dengan kafe yang lain karena bertemakan olahraga. Kafe kami pun menyediakan fasilitas olahraga seperti biliar dan fasilitas lain seperti full musik dan free wifi. Yang ketiga yaitu promotion atau promosi. Strategi pemasaran yang digunakan kafe kami untuk menarik para pengunjung yaitu dengan adanya desain kafe yang bertemakan olahraga, sehingga akan menarik perhatian para pencinta olahraga dan menjunjung kafe kami. Selain itu, kami juga melakukan promosi melalui media sosial seperti melalui Instagram dengan nama akun Sport Bcafe. Nah, di dalam Instagram nanti kita akan men-share beberapa informasi terbaru dalam kafe kami, seperti kami akan memberikan diskon dan lain sebagainya. Semua kami share melalui akun Instagram agar para pengunjung dapat dengan mudah mengetahui informasi tersebut. Dan yang terakhir atau keempat yaitu price atau harga. Harga di kafe kami sangat terjangkau. Harga yang dipatok untuk makanan dan minuman cukup beragam, namun karena Sport Bcafe menyediakan tempat biliar, maka harga pun akan menyesuaikan dengan sistem tempat bermain. Produk yang dihasilkan. Kualitas produk. Pertama, bahan-bahan kualitas terjamin. 2. Perekrutan karyawan sangat diperhatikan. Ketiga, menjaga fasilitas olahraga. Kuantitas produk. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan fresh dan terjamin mutunya. Disajikan dengan sekali sajian sehingga tidak ada makanan atau minuman basi atau menginap. Keistimewaan. Masakan dimasak langsung oleh ahli gizi yang mengerti akan kebutuhan asupan makanan untuk olahragawan. Tersedia tempat bermain biliar dan fasilitas untuk nonton bersama pertandingan-pertandingan olahraga. Nah, untuk analisa keuangan, yang pertama kita bahas dulu mengenai asal modal. Asal modal sendiri kita peroleh dari modal pribadi sebesar 20 juta rupiah dan modal investor sebesar 30 juta rupiah, sehingga total modal yang kita miliki adalah 50 juta rupiah. Kemudian dari modal tersebut kita lakukan sebaran untuk pembelian peralatan. Rinciannya adalah pembelian 30 set meja dan kursi sebesar 10.500.000, 3 meja dapur 9 juta, 3 kompor besar 3 juta, 2 set peralatan masak 2.400.000, 2 rak gantung 1 juta, rak piring 200.000, 5 lusin sendok 60.000, 5 lusin piring saji 250.000, 3 lusin piring kecil 75.000, blender 265.000, dan sumpit 120.000. Selain itu, untuk perlengkapan kita juga persiapkan 10 kotak tisu 100.000 rupiah, poster aksesoris dan pernak-pernik 300.000, 25 vas bunga 500.000, wallpaper 100.000, dan 10 pack tisu 100.000. Selain itu, untuk biaya LAT sebesar 650.000 rupiah, biaya transportasi dan promosi termasuk biaya brosur, pamflet, dan lain-lainnya sebesar 1 juta, biaya gaji per bulan 10 juta, biaya pembelian bahan baku 4 juta, biaya pembelian seragam karyawan 600.000, biaya pembelian alat kebersihan 100.000, biaya listrik 800.000, dan kita juga siapkan untuk biaya tak terduga sebesar 5 juta, sehingga totalnya adalah
Rp45.800.000. C. Prediksi pendapatan dan keuntungan. 1. Penjualan makanan per bulan sama dengan Rp12 juta. 2. Penjualan minuman per bulan sama dengan Rp9.600.000. 3. Pengelolaan dessert per bulan Rp5 juta. 4. Biaya pengeluaran per bulan sama dengan Rp16 juta. Total pendapatan sama dengan Rp10 juta. Laba per bulan sama dengan Rp10 juta. D. Pembagian keuntungan. 1. Operasional usaha 40% sama dengan Rp4 juta. 2. Pelaksana 30% sama dengan Rp3 juta. 3. Investor 30% sama dengan Rp3 juta. Kesimpulan, kafe kami merupakan kami masa kini yang berkualitas serta mengedepankan kepuasan. Selain menyajikan makanan dan minuman untuk para atlet, kami juga menawarkan berbagai dessert dan minuman yang tentunya masalah harga tidak perlu dipertanyakan karena sangat terjangkau. Kita juga memiliki interior indoor dan outdoor yang bagus dan kekinian sehingga untuk tempat hangout sangat cocok. Flip adalah aplikasi untuk melakukan transfer antar bank tanpa dikenakan biaya administrasi. Sehingga sampai saat ini Flip telah membantu masyarakat Indonesia menghemat miliaran rupiah dari biaya transfer antar bank. Yang biasanya jika kita akan melakukan transfer antar bank akan dikenai biaya administrasi sebesar 6.500 atau sesuai dengan ketentuan bank tersebut. Tetapi jika kita menggunakan aplikasi layanan Flip ini, kita akan dikenakan biaya dengan gratis tanpa adanya potongan. Flip bekerja sebagai jembatan transaksi antar bank. Cukup melakukan transfer terlebih dahulu ke rekening Flip yang sama dengan bank yang dimiliki. Kemudian, aplikasi layanan Flip akan meneruskan uang tersebut ke rekening tujuan. Flip telah bekerja sama dengan beberapa bank di Indonesia seperti BCA, BNI, Mandiri, dan ke-14 bank di Indonesia untuk menangani transfer beda bank dengan gratis. Flip juga telah mendapatkan lisensi keamanan dan operasional resmi dari Bank Indonesia pada tahun 2016. Tadi penjelasan mengenai layanan aplikasi yang akan kami tawarkan kepada investor mengenai layanan pengiriman uang antar bank secara gratis. Proposal ini kami tujukan kepada Bapak Salman Aziz selaku Direktur Utama Bank Permata Syariah. Hal yang ditawarkan menjadi mitra bisnis sebagai pemilik Flip atau pengelola Flip dapat memberikan kebaikan dan kemudahan bagi semua pihak dalam bertransaksi. Keuntungan yang akan diperoleh, yang ke-1 kepemilikan saham, kedua pembagian dividen secara rutin, ketiga memudahkan nasabah Permata Syariah dalam bertransaksi antar bank. Keuntungan yang diberikan kepada para pelanggan, Flip menawarkan layanan transfer antar bank secara gratis tanpa biaya, cukup dilakukan lewat ponsel di dalam aplikasi. Flip juga menyediakan beberapa fitur layanan yaitu kirim uang, beli pulsa, isi paket data, dan refund. Nah, untuk modal yang diminta, barang yang diminta adalah berupa uang dengan cara berinvestasi di PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi. Jumlah uang yang diminta adalah sebesar Rp10.920.000.000. Untuk rincian alokasi uangnya adalah untuk penambahan modal. Penambahan modal yang diajukan adalah seperti 1. Penambahan jumlah fitur dalam Flip, 2. Promosi, 3. Pembaharuan aplikasi Flip, 4. Pembelian perangkat, dan 5 adalah perluasan jaringan bank yang bermitra dengan PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi. Bagi hasil. Untuk bagi hasil bulanannya, yang pertama yaitu 50% untuk CEO dan 50% untuk investor. Yang kedua, perhitungan dari total pendapatan bersih. Yang ketiga, bagi hasil dilakukan pada tanggal 1 sampai 5 pada setiap bulannya.
Rincian modal. Untuk rincian modalnya yaitu yang pertama penambahan jumlah fitur dalam Flip. Jumlah uang sebesar 10 miliar rupiah. 2. Promosi. Jumlah uang sebesar 10 juta rupiah. 3. Pembaharuan aplikasi Flip. Jumlah uang sebesar 300 juta rupiah. 4. Pembelian perangkat. Jumlah uang sebesar 250 juta rupiah. 5. Perluasan jaringan bank yang bermitra dengan PT Fliptek Lentera Inspirasi Pertiwi. Jumlah uang sebesar 360 juta rupiah. Total jumlah uang sebesar 10 miliar 920 juta rupiah. Keuntungan yang didapat dalam 1 tahun sebelum investasi. Dengan modal 300 juta rupiah, didapat 1. Pendapatan kotor sebesar 500 juta rupiah. Dari pendapatan kotor itu dikurangi oleh 1. Modal awal 300 juta rupiah. 2. Gaji pegawai 28 juta rupiah. 3. Akomodasi 50 juta rupiah. Total pengeluaran menjadi 378 juta rupiah. Maka akan didapat pendapatan bersih sebesar pendapatan kotor sama dengan 500 juta rupiah, pengeluaran sama dengan 378 juta rupiah, pendapatan bersih sama dengan 182 juta rupiah, maka keuntungan yang kami dapatkan mempunyai persentase sebesar 182 juta rupiah dikali 100% sama dengan 61%, menjadi pendapatan 300 juta rupiah. Perkiraan keuntungan yang didapat dalam 1 bulan setelah investasi dengan rate 61%, modal 10 miliar 920 juta, akan didapat keuntungan sebesar 10 miliar 920 juta dikali 61%, maka hasilnya 666 juta 120 ribu rupiah. Kesimpulannya, kami berharap bahwa tindak lanjut dari pengajuan proposal ini adalah diberinya kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan perusahaan kami kepada Bapak Direktur. Kami, pihak dari perusahaan PT Fliptek Lentera Inspirasi Pertiwi, berharap akan terjalinnya kerjasama dengan perusahaan Bank Permata Syariah sebagai pihak investor untuk membantu dalam perusahaan kami dan bersama-sama dalam mewujudkan kebutuhan nasabah. Kami harapkan kebutuhan dana dalam proposal tersebut bisa dipertimbangkan oleh Bapak Direktur. Demikianlah isi presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.